Satuan Reskrim Polres Klaten menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan pengoplosan BBM jenis Pertalite dan air di SPBU Trucuk, Klaten. Akibatnya kendaraan yang mengisi bahan bakar di SPBU tersebut mengalami mati mesin tak lama setelah melakukan pengisian. Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan, ditemukan bukti kuat terjadi tindak pidana pelanggaran pasal 40 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja. Di balik tenangnya pedesaan Trucuk, Klaten, tersimpan sebuah persoalan serius yang tak banyak diketahui publik. Sebuah bahan bakar yang seharusnya menggerakkan kehidupan justru menjadi sumber petaka bagi banyak warga. Praktik ini bukan sekedar kecurangan. Ini adalah kejahatan yang mengancam keselamatan, merugikan ekonomi, dan mencoreng kepercayaan masyarakat. Di balik jerigen-jerigen dan selang pompa, tersembunyi motif keuntungan yang mengorbankan orang banyak. Film ini akan mengungkap kebenaran di balik skandal tersebut. Siapa pelaku di balik pengoplosan? Bagaimana aksi ini bisa terjadi begitu lama tanpa terendus? Dan apa dampaknya bagi masyarakat Trucuk? Sebuah kisah nyata dari pinggiran Klaten tentang kejahatan kecil yang berdampak besar. Loh, kenapa lagi nih motor? Kok mogok lagi sih? Kan tadi gua udah isiin bensin. Katanya bensin premium, udah harganya mahal. Kok malah bikin motor gua mogok sih? Gak bener tuh orang yang jualan. Waduh, gua harus dorong motor lagi dong ini. Udah datang aja kamu, Din. Iya, Kang. Udah gak sabar pengen naikin motornya. Udah saya benerin semuanya, Din. Saya juga sempat nyoba buat ngecek udah bener semua atau belum. Dan ternyata motornya udah enak, Din, buat dipakai. Wah, udah bisa buat jalan-jalan nih, Din. Iya, Bon. Alhamdulillah. Ya udah, motornya tak ambil ya, Kang. Ini uangnya. Iya, Din. Makasih ya. Iya, Kang. Sama-sama. Ayo, Bon, naik. Oke, Din. Kita duluan ya, Kang. Iya, Din. Hati-hati. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada tukang bensin tuh di depan. Saya mampir ngisi bensin dulu deh. Gimana, Din? Enak gak motornya dinaikin? Mesin udah enak. Suara juga mantep nih. Pokoknya cakep lah, Bon. Asik lu ya. Motornya udah bener. Jadi kalau mau kemana-mana bisa naik motor, nggak jalan kaki lagi. Iya, Bon. Lu juga kan nanti bisa gue boncengin. Iya sih. Loh, gasnya kok jadi berat ya? Lah, kenapa, Din? Ya elah, kok mogok? Aduh, padahal baru diambil dari bengkel. Aduh, jangan-jangan bengkel yang benernya asal-asalan, Din. Gak mungkin, Bon. Tadi pas buat bengkel masih enak banget kok. Terus kenapa mogok begini? Kayaknya gara-gara bensinnya habis, Bon. Lagian dari awal beli motor ini kan belum pernah beli bensin. Aduh, ada-ada aja lu ah. Ya udah, mau nggak mau kita harus dorong motornya, Bon, sampai ketemu tukang bensin. Ya udah deh, ayo. Aduh, gue capek, Din. Motor lu berat banget sih. Motor kayak begini mah emang berat, Bon. Gila lo, Din. Gue udah capek banget ini. Sabar, Bon. Hitung-hitung lagi olahraga kita. Mana ada olahraga siang-siang bolong begini, Din.
Loh, kenapa ini motor saya? Bukannya tadi udah saya isiin bensin ya? Kok malah mogok sih? Aduh, harus cari bengkel nih buat benerin motornya. Kalau enggak, bisa dimarahin saya sama yang punya hajatan. Mana baksonya udah dipesen lagi. Ya udah, saya cari bengkelnya dulu deh. Permisi, Kang. Iya bang. Kenapa motornya? Saya juga nggak tahu, Kang. Habis diisiin bensin, motornya malah mogok begini. Itu mah kayak punya saya, Bang. Punyamu kayak begini juga? Iya, Bang. Waduh, bisa telat nih saya kalau begini. Sama, Bang. Saya juga nggak bisa nganter paket ini. Punya orang-orang. Udah, tenang aja. Saya bakal bantuin benerin motornya. Iya, Kang. Waduh, mana yang punya hajatan nelpon lagi? Halo? Halo bang, abang itu lagi di mana sih? Kok lama banget? Saya lagi di bengkel, Mbak. Motor saya mogok. Aduh, gimana sih bang? Ini tamunya udah pada dateng loh. Tunggu sebentar ya, Mbak. Berapa lama lagi sampainya? Kurang lebih 2 jaman, Mbak. Ini bengkelnya juga lagi rame masalahnya. Aduh, ya udah nggak usah kesini aja deh pak. Saya cancel pesenannya. Mendingan saya pesen di tempat lain kalau tahu gini. Aduh, jangan dong, Mbak. Jangan di-cancel pesenannya. Nggak keburu pak kalau harus nungguin bapak dateng. Ya sudah, saya tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum. Mbak. Waalaikumsalam. Aduh. Misi Kang, Lah kok kamu kesini lagi, Din? Ada apa? motornya mogok Kang. Kehabisan bensin kali ini, Din. Udah saya isi tadi, tapi mogok lagi. Udah deh, minta tolong Kang Umar aja deh, buat cek lagi. Emangnya kamu ngisi bensin di mana? Itu, di tukang bensin eceran yang ada di ujung jalan. Emangnya kenapa? Oh, pantas aja. Dari tadi juga banyak orang yang mampir servis ke bengkel saya. Gara-gara ngisi bensin di situ. Lah, emangnya kenapa? Orang yang habis beli bensin di sana, motornya pada mogok kayak motornya Udin. Pas saya cek, ternyata bensin yang dijual itu bensin oplosan. Bensin itu dioplos sama air. Jadinya motor-motor pada mogok. Waduh, pantas aja motor saya mogok. Wah, berarti tukang bensin itu tipu orang-orang dong selama ini. Ya begitu, kalau orang serakah mah apa aja diduitin. Mana nggak cuma 1-2 orang yang jadi korban. Kok tega sih dia? Padahal net kita kan beli buat bantuin dia. Malah dicurangin. Udah banyak mas kasus-kasus kayak gitu. Terus motor saya gimana nih Kang? Ya saya benerin dulu Din. Tunggu ya, agak lama ini. Itu masih banyak motor yang antri. Saya harus bersihin tangki motor sama karburatornya dulu. Iya Kang. Orang-orangnya pada pergi kemana? Motornya kok ditinggal? Lagi nyamperin tukang bensin itu. Kalian gak mau ikut nyamperin juga? Gak usah lah, lagian udah diwakilin. Hahaha, iya Din. 800, 900, 1 juta. Wah, enak banget jadi gua kalau begini terus. Kerja nyantai, duit datang sendiri. Lagian, orang-orang kok gampang banget sih dibohongin. Wah, ini kalau sehari aja dapat segini, gimana setahun bisa bikin rumah nih pakai uang ini? Nyantai dulu lah sambil nunggu pelanggan lagi. Iya, tolong. Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Supriyadi SH. Sebelumnya kan kami ingin menanyakan sedikit pertanyaan Pak. Sebelumnya akhir-akhir ini itu kan
marak terjadi kasus pengoplosan pertalite dan air. Bagaimana tanggapan pihak kepolisian mengenai fenomena ini? Ya, tanggapan kita dari pihak kepolisian, utamanya Polres Klaten ini, pada bulan April kemarin kita sempat mengamankan dan melakukan proses pidana kepada pihak yang melakukan pengoplosan ini dengan air ini. Dan kita sudah tahan, kita sudah proses hukum, kita sudah kirim ke Kejaksaan Negeri Dekat sudah P21 sama saudara M, alamat Tuguh Jahitan, Hadirejo, Kartosuro, dan Sukoharjo. Satu perkara itu ya, perkara dan sudah kita proses hukum sudah dinyatakan KPU Kejaksaan dan kita sudah serahkan tersangka berikutnya di Kejaksaan Negeri Klaten. Lalu apakah ada keterkaitan antara undang-undang yang berlaku dengan kasus pengoplosan BBM, Pak? Boleh dijelaskan? Undang-undang kan jelas mengatur segala sesuatu, apa yang dilarang, apa yang tidak dilarang oleh pihak baik konsumen maupun pihak dari Pertamina, Pak ya. Ya cuma kan dari pihak pom bensin itu rata-rata ya ada ya yang menyalahgunakan puas itu ada. Tapi tidak semua ya, nanti kan. Jadi keterkaitan antara undang-undang itu untuk mungkin kayak pasal berapa? Ya pasalnya ya untuk itu kan pasalnya kita yang mengatur itu masalah adalah apa tentang pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi. Jadi pengangkutan terus dan setiap orang yang meniru atau memasukkan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana pasal 28 ayat 1 Undang 28 ayat 1 junto pasal 54 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Itu atau juga setiap orang yang melakukan pengangkutan dan atau tata niaga bahan bakar minyak dan bakar gas atau petroleum gas yang disubsidi dalam penyediaan persetujuan diberikan penugasan pemerintah. Jadi itu kalau yang di Klaten ini dia mengoplos pertalite dengan air. Ya, itu yang di SPBU Trucuk. Kalau mau mencari datanya bisa juga ada. Yang ini SPBU Trucuk itu kayak tutup itu ya disangka. Ya itu kan nanti kan kalau perizinannya dari pihak Pertamina ya, kita kalau sudah berkas ya sudah masukkan. Lalu untuk langkah hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus pengoplosan BBM ini bagaimana? Ya kita melakukan penyidikan dan kita proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan kita tahan, kita sita barang buktinya, terus kita limpahkan tersangka buktinya di Kejaksaan yang sudah. Dan untuk keputusan yang diambil pihak kepolisian terkait kasus pengoplosan itu bagaimana, Pak? Boleh dijelaskan sedikit? Tetapi keputusan kita sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kita lakukan penyidikan, kita sita barang bukti, kita panggil saksi-saksi, kita proses hukum dan kita acara pemeriksaan dengan berkas perkara. Setelah berkas perkara lengkap, kita kirim ke Kejaksaan Negeri Klaten. Setelah Kejaksaan Negeri menyatakan bahwa berkas perkara telah disidangkan dengan memberikan surat keterangan P21, maka tersangka dan bukti kita serahkan kepada pihak Kejaksaan untuk proses penuntutan. Lalu sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku pengoplosan pertalite dan air itu sesuai dengan peraturan yang berlaku itu bagaimana, Pak? Sanksinya? Sanksi hukum kan nanti yang menentukan kan nanti dari pihak pengadilan negeri, Pak ya. Kita hanya ya tetap kita melakukan proses penyidikan, pemberkasan untuk kepentingan peradilan. Ya.
Lalu apa pesan kepolisian terkait maraknya pengoplosan BBM termasuk bagi masyarakat agar kasus ini tidak terulang kembali? Terus pesan kita ya untuk tetap berhati-hati dan waspada kalau mengisi BBM, terutama yang di pom bensin kecil itu. Tentu ya kita nggak tahu ya pengoplosannya bagaimana. Terus bila menemukan ya segera melapor kepada kami atau kepolisian terdekat untuk segera kita teliti supaya tidak menimbulkan banyak korban lainnya. Kalau untuk pelaku sendiri mungkin Bapak punya pesan gitu? Ya, untuk pesan untuk pelaku ya segera berhenti, karena ini kan merugikan konsumen, banyak sekali pengguna. Ini kan BBM kan sumber kehidupan dan sumber mata pencarian untuk masyarakat luas. Ya, kasihanlah yang mereka yang sangat diberikan. Kalau mobilnya atau motornya mogok kan mereka tidak bisa bekerja seperti biasanya. Selamat siang Mas. Ya, siang. Mas siapa? Mas juga. Siang. Kalau penjualan sedikit menurun. Lalu apakah ada komplain dari masyarakat? Banyak yang tanya, Mas ini campur air sama kerucut apa enggak? Setelah ada berita itu konsumen langsung kayak kurang kepercayaan dengan usaha Mas ini? Ya, banyak yang nggak jadi misi. Lalu dari mana Masnya mendapatkan pasokan BBM tersebut dan apakah sebelumnya pernah mengalami kejadian serupa? Sebelumnya belum ada kejadian yang serupa. Dari Boyolali. Dari daerah Klaten? Enggak. Ya. Bagaimana prosedur SPBU ini dalam memastikan BBM yang diterima dari tangki pengiriman benar-benar asli? Setiap pengiriman data, ya, saya kira pengiriman data tangki datang dari depot, kita nggak 100% percaya. Kita cek kedatangannya. Datangan tangki itu sesuaikan dulu, tangkinya apa, posisinya yang bagus dulu, ya. Baru kita cek nomor LO-nya, surat jalannya sesuai nggak, itu juga ke SPBU ini. Katakannya RM Said, jalan RM Said nomor 91, Punggawan, Jalan Sari. Produknya apa aja? Mungkin pertalite, solar, kan gitu. Nonton nomor LO-nya sama nggak di situ, sesuai dengan produknya sama nggak dengan apa namanya segelnya. Jadi ada segel bawah dan segel atas. Di atas ada manhole. Disesuaikan dulu, dilihat dulu. Sesuai dulu. Oh iya, sesuai semuanya. Ya, baru kita cek. Jadi petugas kami itu mengecek apa? Kualitas. Dan apa? Takarannya. Ya, dengan teranya. Jadi setiap tank itu ada tera, teranya. Ketinggiannya berapa itu? Kita cek, kita bukai semuanya segelnya di atas. Bukai semuanya, kita dipstik. Nah, selanjutnya nih, apa saja langkah yang telah diambil oleh perusahaan SPBU ini untuk mencegah terulangnya kasus pengoplosan BBM? Setiap hari kita cek. Setelah itu kita lihat density-nya. Dari depot berapa density-nya, suhunya berapa, pakai tabel STM-nya. Itu tidak boleh lebih daripada 0,05. Itu kualitas, kita berbicara masalah kualitas. Itu kalau sudah ada komplit, baru diinput ke atas, ya, diinput di atas. Tetapi tidak ada penjualan. Tidak ada penjualan. Kenapa tidak ada penjualan? Karena itu ada resiko safety-nya. Jadi kalau kita
kita ada pengisian itu kencang sekali, 4 dim. Kalau ada statis bisa meledak. Jadi penjualan itu berhenti. Saat pengisian produk apapun yang kita bongkar, contoh Pertalite, bongkar Pertalite, produk Pertalite sini nggak ada penjualan, stop. Itu. Kenapa diinput? Harus sesuaikan dengan tangki dulu. Kapasitas tankinya berapa? Selamat sore Kak. Sore. Dengan Kakak siapa? Nah, di sini kan saya mau menggali informasi mengenai pengoplosan Pertalite dengan air ya Kak. Ya. Apakah Kakak bersedia diwawancarai? Siap, bersedia. Yang pertama ya Kak. Ya. Apakah Kakak pernah merasa BBM jenis Pertalite yang Anda beli tercampur dengan air? Bisa dijelaskan kronologinya bagaimana? Ya, jadi pernah di salah satu SPBU. Jadi saya pernah perjalanan di daerah salah satu kota di luar Solo. Sebelumnya tuh saya tuh memang pengguna BBM setia ya. Tapi saat saya mengisi salah satu SPBU, kok motor saya tuh tiba-tiba setelah SPBU 30 menit perjalanan kok lama-lama ngandat gitu. Jadi saya curiga, kenapa nih biasanya pakai BBM tuh biasa aja. Lah kok ini tiba-tiba ngandat, di starter hidup terus mati lagi. Starter lagi, mati lagi. Jadi saya curiga, ini kenapa ini BBM-nya gitu. Lalu seberapa cepat setelah pengisian BBM jenis Pertalite dan dicampur dengan air mulai menunjukkan gejala kerusakan di kendaraan Kakak, seperti apa gejalanya? Oke, jadi sebelumnya itu kan sudah saya jelaskan, mungkin itu malah kurang dari 30 menit deh. Maka dari itu gejalanya tuh pertama itu motor tuh ngandet, terus yang kedua itu jadi gasnya tuh tidak responsif, terus yang ketiga itu knalpotnya jadi suaranya tuh kasar banget gitu. Lalu berapa estimasi kerugian perbaikan kendaraan Kakak akibat BBM tersebut? Oke, untuk kerugian ini untuk di harga mekanik bengkel resmi. Jadi pertama itu diestimasi 300 sampai 500 ribuan karena pertama itu saya harus nguras tangki motornya, terus yang kedua harus ganti kabel kabel karburatornya, terus yang ketiga itu sampai saya ganti busi motor karena itu businya sampai gosong itu gara-gara kena air. Lalu apa pesan yang dapat Kakak sampaikan agar kasus ini tidak terulang lagi di masa mendatang? Untuk pesannya, semoga kedepannya untuk SPBU dan Pertamina lebih bisa kerjasama dalam mengecek setiap BBM agar nanti di masyarakat bisa percaya lagi ya, karena BBM itu sangat digantungkan oleh masyarakat. Kedepannya juga masyarakat bakalan kalau misalnya BBM ini tercampur air, apa tercampur lainnya akan beralih ke listrik. Jadi takutnya nanti BBM akan peminatnya akan menurun gitu. Makasih ya Kak. Ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Noval, Mbak. Bapak, saya ingin mewawancarai Bapak nih Pak. Kualitas BBM yang buruk, terutama jika tercampur air, dapat menimbulkan berbagai masalah pada kendaraan. Kondisi ini cukup meresahkan bagi para pengguna jalan nih Pak, seperti Bapak yang Gojek online ini. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui pendapat Bapak nih dan pengalaman terkait hal ini. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Bapak pernah merasa kendaraan Bapak bermasalah setelah mengisi BBM? Ya, sejauh ini alhamdulillah belum, Mbak. Berarti aman-aman saja ya Pak? Ya, aman-aman saja alhamdulillah. Selanjutnya, apa dampak yang Bapak khawatirkan jika BBM yang Bapak gunakan ternyata tercampur air nih Pak? Ya, pasti kan berkendala ke motor kita toh Mbak. Ya, mungkin dari motornya tersendat-sendat, jadi kan membahayakan di jalan. Ya, mungkin itu saja Mbak dari saya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat sore Pak. Sore juga. Dengan Bapak siapa? Pak Anto. Oh iya. Bapak, kualitas BBM sangat mempengaruhi kinerja mesin kendaraan nih. Jika tercampur air, risikonya bisa serius, mulai dari performa menurun hingga kerusakan mesin. Tak heran jika kepercayaan publik terhadap BBM di SPBU kini jadi sorotan. Pertanyaan yang pertama,
Apakah Bapak mengetahui nih bahwa mencampur BBM dengan air dapat merusak mesin kendaraan? Itu jelas faktor BBM itu harus murni, oktannya harus istilahnya standar, ya oktannya itu harus bagus, harus kualitas. Tapi kalau sudah tercemar dengan air, ya itu namanya sudah nggak kualitas lagi, oktannya menurun dan itu akan merusak dari mesin itu sendiri, baik itu motor maupun mobil. Jadi pengerakan itu kan karena ada unsur air, jadi kan akibat pengerakan dan itu nanti terjadi apa ya istilahnya motor nggak bisa lari atau mungkin mogok. Gitu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa besar nih kepercayaan Bapak terhadap kualitas BBM yang dijual di SPBU saat ini? Kalau untuk saat ini sudah kualitasnya sudah membaik, sudah membaik. Karena dengan adanya kasus kemarin, insiden kemarin, banyak masyarakat yang dirugikan, gitu. Jadi makanya dengan adanya kasus kemarin, Pertamina sudah mulai merubah, istilahnya merubah kualitas, ya kualitas yang dari terpuruk seperti itu, endingnya masyarakat dirugikan dan itu nanti tidak ada kepercayaan dari masyarakat. Makanya untuk hal itu semuanya sudah dilewati dan semuanya kasus-kasus itu sudah ditangani pihak yang berwajib. Ya sekarang dari pihak Pertamina sudah memberikan yang terbaik. Selamat siang Mas. Yap. Saya ingin bertanya nih. Ya. Apa saja tanda-tanda atau gejala pada kendaraan motor yang mengindikasikan penggunaan bensin tercampur air? Nah, soal itu kalau dikasih campur air, biasanya kalau soal motor itu yang pertama biasanya arahnya akan berebut. Berebut itu jadi kalau campurannya nggak namanya apalagi motor sekarang ya, motor sekarang kan pada rata kan udah injeksi semua. Kalau injeksi itu biasanya pertama gejala berebut, kalau nggak berebut biasanya gasnya kayak delay ya telat-telat kayak gitu. Itu biasanya kalau apa ya namanya istilahnya bensinnya udah kecampur sama air, biasanya tangki juga bermasalah. Jadi juga tenaga pun juga beda. Itu yang soal yang kecampur air kayak gitu. Nah, menurut Mas nih, apa dampak jangka panjang dan jangka pendek terhadap mesin jika kendaraan menggunakan bensin oplosan? Oke. Kalau dampak jangka pendeknya mungkin ya bisa jadi macet jangka pendek. Tapi kalau misal jangka panjang, nah jangka panjang mungkin malah bermasalah, nanti bisa rusak komponen dari pompa injeksinya kalau motornya injeksi. Kalau motornya karburasi biasanya jadi malah yang bermasalah karburasinya. Jadi kayak naik motor ya emang gampang bentar-bentar macet, juga gitu gampang bentar-bentar kadang berbet tadi tidak bilang tadi. Tapi kalau jangka pendek rata-rata sama macet. Apa upaya atau tindakan yang biasanya dilakukan pihak bengkel ketika menangani kendaraan yang mengalami masalah akibat bensin yang tercampur air? Kalau yang soal itu kemungkinan sih saya penanganan cuma satu, banyak sebenarnya sih. Tapi kalau yang dari campuran bensin itu sebenarnya arahnya ke kuras tangki. Kalau nggak gitu sama kuras pulpanya, kayak itu agak lumayan sih kalau apa ya udah bercampur sama air sama kalau nggak juga banyak bensin oplosan itu kan arahnya gitu. Tapi tetap dicek ulang. Kalau soal dari bengkel tuh biasanya kalau rata-rata arah itu biasanya ke kuras tangki dulu. Takutnya sih tak bilang tadi kalau arah jangka panjang juga itu biasanya ke arah injektor. Kalau motornya injeksi ya mohon maaf tanda tanya nanti itu jalannya harus bentar-bentar lagi harus dibersihkan. Makanya ada servis rutin itu sebenarnya buat ngecek itu juga. Tapi kalau jangka panjang, jangka pendek itu kan gitu kan rusaknya komponen juga. Tapi kalau penanganan paling utama saya pertama dari bensin tangki itu arahnya kan kuras tangki cuma dari situ sih, nggak ada faktor yang lain. Tapi kalau faktor yang lain biasanya ada malah ya mohon maaf ya kalau servisnya nggak rutin biasanya itu malah bermasalah. Syukur-syukur servis itu sebenarnya rutin 2 bulan sekali. Tapi takutnya nanti kelamaan nggak diservis atau istilahnya tadi kalau misalnya ada yang bensin kecampur air atau bensin kemarin ada yang bombing tadi itu kemarin ada yang kecampur-campur itu ya saya ngeceknya cuma satu, bongkar dulu, bongkar ke arah tankinya tadi dicek tekanannya normal enggak kalau motor injeksi. Kalau yang kedua biasanya motor karburasi saya bongkar tangki juga itu ada kamu dari situ. Kalau enggak ada permasalahan itu jadi ada aman-aman aja.
Tapi pernah menangani, pernah ada kasusnya? Udah banyak. Saya nemuin, apalagi yang motor tahun berapa ya? Tahun 2018 sekarang yang motor Beat, Scoopy yang sekarang itu memang kayak gitu. Tapi ya itu tergantung pemakaian juga. Pemakaiannya over enggak. Yang kedua, bensinnya asal-asalan enggak. Nyucinya kena air apa enggak? Ya, tapi kalau takutin udah campur-campur ya sudah. Karena terakhir kemarin tak temuin tuh yang kecampuran, harusnya pertama ada yang pertalite, terus yang bermasalah injektornya. Jadi enggak normal buat apa ya, buat nyemprot bensin. Jadi berbeda. Apalagi oplosan, apalagi kena air udah jadi. Mungkin yang bermasalah jadi komponen, harusnya kalau motor baru ya, motor baru itu harusnya nggak gampang rusak, ini gampang rusak. Dari pihaknya ke bagian komponen dari tadi bensin yang bermasalah atau oplosan atau campur air. Kalau bensin campur air itu bakal berkarat nggak ya mesinnya? Lah itu bisa jadi, itu kalau berkarat itu sebenarnya indikasinya kalau kebanyakan air berkarat. Misal kalau di pom bensin nutup nggak kenceng, pas nyuci itu kemasukan air bisa. Kalau kayak sih saya misalnya kalau dalam tangki, kalau kemasukan air itu kalau motor injeksi itu udah jarang. Motor karbu itu masih ada. Itu enggak semua kan, dulu kan pas kemarin itu kan ya satu set itu kecampur semua. Yang soal itu sih saya cuma dengar sih, saya belum mesin juga, cuma aja dengar tetangga kan ada yang kayak gitu. Tapi ya enggak semua kayak gitu sih, enggak, cuma ada 2 motor, 3 motor udah ketahuan sudah. Cuma dikuras aja, dikuras tangkinya, diganti bensin baru atau jalan pertama baru. Terus syukur nggak meremen ke yang lain, langsung konangan gitu loh menurut saya. Kalau nggak konangan ya itu tadi. Berarti langsung dokter langsung ditaruh ke bensin? Nggak berbot, itu malah gimana ya? Tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati. Tapi kalau ternyata kalau dipakai aman, ternyata pas bersih itu udah aman ya sudah. Itu cumanya kan istilahnya ya, mohon maaf ya, saya kemarin nangkapinya emang oknum yang enggak apa ya, oknum yang bermasalah sih ya. Udah ketemu kasusnya karena apa. Jadi saya di sini kan sebenarnya saya ada plus minusnya. Plusnya ya senang ada yang motor masuk. Itu maksudnya saya senang. Soalnya kan ada yang apa ya, ada yang mengenai motornya, itu yang pertama plusnya ditimbulkan. Saya ngarep-ngarep enggak. Cuma kalau ada kasus tertentu kan saya minusnya cuma satu, ini rugiin yang beli. Jadi pun juga dari pihak kemana kalau saya di sana jadi konsumen juga kan misalnya. Saya juga pihak dari konsumen pun jadi begini ya. Jadi benar pertama saya juga senang jadi konsumen yang kesini itu juga ada yang mungkin emang dia habis ngisi. Nah dari sini kayaknya tidak ada, cuman tetangga ada. Cuman kan saya tak bilang plus itu maksudnya kalau ada yang kayak gitu saya juga plusnya begitu tadi. Kita ada tetangga juga ada yang pomnya jauh dari sini. Jauh sih, kalau sini kan udah banyak. Itu kan maksudnya udah masuk ke apa ya? Masuk ke desa semacamnya. Tapi kalau di sini kan ada banyak. Tadi yang dekat masjid kan udah ada. Terus mana lagi arah yang mana ya? Arah yang mau ke Jogja itu juga ada. Jadi pomnya malah banyak. Kalau kota kan banyak yang. Tapi kalau bilang tadi itu masuknya ke desa. Ini waktu Kapolres tadi pun sempat ada informasi kalau dari pihak sana katanya terus kami menuju ke sana. Nek sebenarnya gini, nek saya cuma dengar juga ya, ini saya belum tahu pastinya seperti apa. Cuman kan ada yang pas tutup itu hampir 2 minggu lebih kan. Pas ada kasusnya kan ketahuannya pas malam deh. Ada yang isi mobil kan, motornya macet, malah ada itu tadi ketahuan kan katanya gitu. Itu pun juga masuk di apa ya, kabar Klaten kalau tidak salah. Ada penjelasan dari Gigi, nggak Jawara, langsung Jawara juga masuk. Kabar Klaten juga masuk. Juga ada yang kayak gitu. Tapi kan kemarin sih apa ya, itu hampir 2 minggu lebih kok dimaham katanya. Pas di situ pun yang di situ cuma operasi cuma masuk kerja gitu loh. Kalau orang sekarang itu diskors lah katanya. Tapi skors itu cuma skors apa ya, cuma nggak ngapa-ngapain, misalnya cuma nunggu tempat. Terus saya pas tahunya itu buka lagi itu ya udah normal sih. Oh nyatanya ya apa ya? Ya banyak sih seperti itu. Banyak.
Itu kan karena gini loh. Kayak gini. Gak apa-apa, saya gini, kalau di sana itu sebenarnya gini ya. Di sana ini misalnya kalau soal POM ya, jarak sana pun paling dekat sendiri cuma itu. Misal tak bawa contoh, kalau jenengan misalnya kalau main Solo misalnya, jangan beli ke Jogja misalnya. Nah, karena kan bisa gitu. Nah, masa sampai Solo harus beli bensin kan nggak mungkin, paling dekat aja. Misalkan. Buat contoh kayak gitu di sini, bahkan di sana ini daerah mana desa di sana dekat buat POM di situ. Itu POM, saya daerah terus itu POM paling besar cuma itu. Kalau POM kecil-kecil kan, ya emang ada sih, cuma pertama toh. Akan sekarang ada yang bantuan, jadi sekarang ada bantuan untuk Madura dan tanah tahu ini juga ada yang bantuan. Itu ya enggak, ya kalau dari daerah aja loh. Tapi ya misalnya apa ya, orang kan beda-beda. Oh udah kasus gini mungkin cari yang lain. Karena sana itu ada yang buka itu cuma mana ya, Tawas, Pepet. Tapi itu tempatnya jauh semua. Bisa makan mah 10 kiloan lebih malah. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa? Saya dengan Kevin di sini sebagai analis kebakaran, Mbak. Nah, sebelumnya di sini kami ingin menanyakan sedikit pertanyaan nih Pak tentang kasus pengoplosan pertalit dan juga air. Nah, sebelumnya pertanyaan yang saya ujikan itu, mengapa praktik mencampur BBM dengan air itu sangat berbahaya, terutama dari sisi keselamatan kebakaran yang perlu diketahui oleh masyarakat? Ya, kalau kita bicara soal kebakaran, itu kan ada kelas-kelas kebakaran ya Mbak. Ada kelas A, itu adalah barang padat yang mudah terbakar, kemudian kelas B itu adalah minyak bumi, kemudian kelas C ada kebakaran listrik, dan juga kelas D itu logam. Nah, yang paling banyak selain listrik adalah kebakaran kelas B, yaitu minyak bumi. Jadi kalau biasanya mudahnya kalau kita masak itu kadang dulu pernah kejadian orang masak kemudian ditinggalkan, kemudian akhirnya minyak yang memanas itu meluap melalui wajan. Nah, kemudian kadang-kadang karena kita panik kita siram dengan air. Kalau dari mungkin kita lihat senyawanya, minyak itu kan sifatnya lebih ringan daripada air ya. Jadi ketika kita mungkin bicara tentang bahaya kebakaran, kalau oplosan itu sebetulnya kaitannya dengan kebakaran masih minim. Tapi ketika sampai terjadi penyalaan api, maka kebakaran yang tercampur dengan air biasanya akan melebar kemana-mana karena sifat minyak yang lebih ringan daripada air. Seperti itu mungkin Mbak, bahayanya seperti itu. Tapi kalau kemudian bensin oplosan memicu kebakaran, sejauh ini belum pernah, tapi lebih banyak kayak merusak mesin. Jadi mesin kan harusnya dia murni menggunakan BBM, tapi tercampur dengan air, biasanya nanti ada semacam kayak gap yang membuat mesin itu jadi macet. Seperti itu. Tapi selama ini khususnya dalam sejak ada kasus oplosan BBM, kita memang belum pernah ada kebakaran karena bensin oplosan seperti itu. Tapi kalau kebakaran mobil karena korsleting listrikan pernah. Ada 2 kali atau 3 kali ya Pak. Meski tercampur air itu juga, apakah masyarakat perlu tetap waspada terhadap risiko kebakaran atau ledakan dari BBM yang tidak mungkin? Tetap perlu Mbak. Jadi memang banyak masyarakat kita sendiri yang tidak paham bagaimana cara menanggulangi kebakaran dini. Contoh misalnya kayak dulu ada Pertamini itu kan kita nggak pernah tahu ya, dia ngambil dari SPBU, apakah kemudian masih dicampur lagi atau enggak, atau memang benar-benar murni. Itu pun kadang-kadang dia tidak punya alat proteksi yang mumpuni. Sedangkan bahan bakar minyak saja dia murni itu sifatnya sangat mudah terbakar. Jadi kalau jenengan lihat ketika kita melakukan pengisian BBM itu kan ada kayak kayak asap-asap yang semacam fata morgana itu ya. Itu jenengan pantik dengan percikan sesedikit apapun bisa terjadi yang namanya ledakan. Seperti itu. Nah, bicara soal kebakaran itu banyak masyarakat yang dia sendiri nggak punya peralatan-peralatan yang standar untuk menanggulangi kebakaran. Seperti itu. Kalau biasanya bagaimana biasanya petugas damkar menangani kasus kebakaran yang melibatkan bahan bakar ilegal atau oplosan? Ya, jadi perlu kita perjelas sedikit ya mungkin ya Mbak ya. Jadi di BBM itu kan yang saya pelajari, saya juga sedikit mengikuti. BBM itu ada yang namanya blending, itu menggunakan bahan-bahan kimia yang memang legal dan diperbolehkan untuk menaikkan angkautan, itu namanya blending. Kemudian oplosan itu bisa dimasukkan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan. Misalnya dia secara paksa menaikkan oktan, tapi tanpa
maksudnya uji lab yang mumpuni. Jadi mungkin kalau di sini oplosan itu yang ilegal ya Mbak ya. Nah kalau ilegal tadi gimana Mbak pertanyaannya? Biasanya petugas damkar itu bagaimana menangani kasus kebakaran yang melibatkan bahan bakar ilegal? Kita pernah kejadian kebakaran sekitar bulan Januari, itu kebakaran di SPBU. Tapi saya nggak tahu apakah itu ada indikasi oplosan atau tidak. Kalau untuk kebakaran minyak itu resikonya adalah dia pasti memiliki titik didih yang tinggi, jadi suhu di situ tuh pasti panas sekali. Biasanya kita menggunakan strategi pemadaman menggunakan cairan yang namanya fire AD gitu misalnya. Jadi itu berisi komponen yang mematikan api sampai di titik tertentu. Itu saat ini di Indonesia masih menjadi salah satu komponen dari pemadam kebakaran yang paling efektif, khususnya untuk kebakaran minyak yang bisa terjadi kebakaran, yang minyak yang udah terbakar tadi. Seperti itu. Dulu kalau mbaknya pernah lihat, kita pernah menangani kebakaran di pabrik kimia Bratajem di daerah Tipes kalau nggak salah. Ya itu juga seperti itu. Jadi dipadamkan menggunakan air, karena sifatnya air itu lebih berat daripada bahan bakar minyak, dia malah justru melebar kemana-mana. Belum resiko bahan kimia yang masuk di pasukan kita. Makanya ada dua cara kalau di pemadam. Biasanya kita bisa menggunakan fire aid itu atau menggunakan semprotan foam busa. Jadi sehingga kayak bahan-bahan kimia itu bisa ditekan sampai api itu padam. Seperti itu. Kalau yang bisa dipelajari oleh masyarakat dari penanganan tersebut menurut Bapak bagaimana? Dari kita yang pasti kalau masyarakat tuh harus memetakan lebih dulu dari awal. Kita misalnya punya Pertamini sendiri, otomatis di situ kan kadang-kadang kita nggak sesuai standar. Yang penting kabelnya nyolok. Dia kan pasti pakai listrik kan? Yang penting kabelnya nyolok. Kalau dicolokkan harus disesuaikan standar. Biasanya listriknya berapa, alat Pertamini itu dialiri listrik. Apakah kabel yang digunakan untuk di rumah itu standar atau tidak. Kemudian setelah itu selesai, belum berhenti Mbak, masih kita harus ada alat proteksi minimal, misalnya seperti APAR. Minimal harus punya 1 buah yang ukuran 3 kilo, minimal itu harus ada. Jadi ketika terjadi kebocoran, ketika terjadi percikan api, kan banyak kejadian orang isi di Pertamini gitu malah sambil merokok. Ada yang seperti itu. Kalau sampai nanti terjadi kebocoran, nozzle-nya tidak bisa dimatikan, minyak itu kemana-mana, apa yang terjadi? Seperti apa nanti penanganannya dini? Karena kalau menunggu pemadam kebakaran, meskipun SPM kita, SOP kita itu maksimal 15 menit dari diterimanya laporan, kadang-kadang api itu sudah membesar. Apalagi kan kita melawan dengan kebakaran minyak itu kan cepat sekali. Karena sifatnya cair, dia akan mungkin kita bisa melihat kontur tempat usahanya. Apakah di situ banyak barang-barang mudah terbakar seperti minyak, kertas, kemudian kayu-kayu. Ketika barang-barang mudah terbakar itu ada dan banyak di sekitar area itu, bisa terjadi kebakaran yang lebih cepat merembet kemana-mana. Apalagi kalau kadang-kadang rumah penduduk kan dipadat penduduk juga, itu juga bisa memicu kebakaran yang dampaknya besar. Apakah ada prosedur khusus dari damkar dalam menangani kebakaran akibat bahan bakar oplosan? Nah, biasanya kita setiap tahun itu kita adakan pendataan lagi, khususnya yang kayak semacam Pertamini, Pertasop itu ada pendataan khusus. Nah, ketika kita sudah melakukan pemeriksaan termasuk gas agen dan pangkalan gas LPG juga kita lakukan pendataan. Biasanya nanti setiap tahun itu ketika kita lakukan pemeriksaan, kita sekalian memberikan standarisasi ke mereka. Yang penting peralatannya standar, safety-nya ada semua, dipastikan semuanya berfungsi, baru izin itu bisa diperbarui. Karena kita kebetulan juga diminta untuk jadi tim peninjau apakah alat proteksi kebakaran itu berfungsi baik atau tidak, ada atau tidak. Dan itu kalau di Solo memang biasanya masih minim, di beberapa area masih minim. Tapi memang kalau yang kaitannya dengan oplosan sejauh ini belum pernah ada kejadian sih. Belum ada kejadian. Itu kasus basic gitu ya? Iya. Jarang yang merujuk ke spesifik tentang kasus oplosan. Jarang. Tadi saya juga bingung kok BBM oplosan kasus hukum ini kaitannya nanti kemana? Untungnya mbaknya tadi ngirimin pertanyaan, jadinya kan aku masih rada bisa. Oh ini larinya ke sini. Pencegahan kebakarannya seperti apa? Lalu yang terakhir itu apa himbauan damkar kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap bahaya kebakaran yang disebabkan oleh BBM ilegal atau oplosan? Ya, yang pertama pastinya membeli BBM langsung pada sumber yang resmi dari pemerintah.
boleh dari Pertamina langsung, atau sekarang kan yang lagi viral ada Shell. Ada Shell itu juga nggak apa-apa. Itu juga maksudnya itu kan hanya perbedaan standar saja. Kalau setahu kan Shell itu kalau nggak standar Eropa kalau nggak salah, itu menggunakan Shell itu juga bagus, di Pertamina juga bagus, dan mereka juga bersaing saat ini untuk bisa membuktikan lagi kredibilitas yang sempat jatuh gara-gara bensin oplosan dengan air itu. Nah, yang penting yang pasti beli dari Pertaminanya langsung, kemudian hindari pembelian dari semacam pengecer-pengecer, karena kan kita nggak tahu apakah pengecer itu benar-benar BBM itu murni, atau kadang-kadang saya pernah lihat itu dia pakai jerigennya bekas minyak jelantah. Ya kalau itu dibersihkan secara sempurna. Kalau enggak, BBM itu kan berarti sudah BBM Pertalite ya. Pertalite sudah kecampur dengan jelantah. Kita belum tahu kandungan di dalamnya itu boleh nggak untuk mesin, aman nggak. Bagaimana kalau sebetulnya BBM itu biasanya kan ada kayak angka pembakarannya. Biasanya kan kalau di Pertamina itu ada RON 88, 90, 92 sampai paling tinggi berapa ya? 98 kalau nggak salah. Itu kan setahu saya itu semakin tinggi angka pembakaran maka BBM itu semakin irit, semakin bersih kandungan BBM, semakin sehat untuk mesin. Kadang-kadang bisa jadi yang namanya oplosan mungkin bukan air, mungkin dengan bahan-bahan kimia yang lain, dia bukannya melakukan pembakaran sempurna, bukan angkanya meningkat tapi malah menurun. Itu juga bisa saja menjadi kayak memicu kebakaran. Misal mesin harusnya dia teralih di BBM, ada oli yang di situ untuk mendinginkan, harusnya aman, nggak terjadi apa-apa, karena mungkin BBM-nya oplosan selama ini mungkin hanya mogok. Mungkin di masa depan kalau mungkin dicampur dengan bahan kimia, bisa jadi mesin yang tadinya itu harusnya dengan suhu tertentu aman, dia malah justru suhunya lebih panas. Akhirnya mungkin kan bodinya dari fiber atau dari plastik, mungkin motor, mobil itu akhirnya terjadi yang namanya kebakaran karena panas berlebih dari mesin yang dialiri BBM oplosan itu tadi. Itu bukan tidak mungkin di masa depan bisa terjadi. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban ini, sangat membantu. Nanti silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan, kontak-kontak via WhatsApp juga nggak apa-apa, main-main ke sini juga nggak apa-apa. Semoga bisa bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Kasus dugaan pengoplosan Pertalite dengan air di SPBU Trucuk Klaten menjadi perhatian serius publik karena secara langsung merugikan konsumen dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap distribusi energi resmi. Sejumlah pengendara melaporkan kendaraannya mogok dan mengalami kerusakan setelah mengisi BBM di SPBU tersebut. Gejala ini mengindikasikan adanya campuran air dalam BBM yang dijual. Suatu pelanggaran yang tidak hanya merugikan secara teknis, tetapi juga secara hukum, etika, dan ekonomi. Secara hukum, tindakan ini termasuk kategori pemalsuan dan penyalahgunaan niaga BBM. Pelaku bisa dikenai pasal 54 Jong, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang berbunyi, setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar. Dan juga pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang yang menyatakan setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM bersubsidi atau yang distribusinya diberikan penugasan oleh pemerintah dan dikenakan sanksi pidana. Dengan dasar pasal tersebut, pengoplosan Pertalite dengan air tidak hanya masuk kategori penipuan terhadap konsumen, tetapi juga penyalahgunaan BBM subsidi yang seharusnya dijaga dan diawasi ketat karena dibiayai oleh negara untuk kepentingan rakyat. Secara sosial, kasus ini menimbulkan keresahan di kalangan warga. Banyak dari mereka bergantung pada kendaraan untuk bekerja, berdagang, bahkan untuk keperluan darurat. Kerusakan kendaraan akibat BBM oplosan jelas berdampak pada pengeluaran mereka dan bisa mengganggu kelangsungan hidup sehari-hari. Di sisi etika bisnis,
SPBU seharusnya menjadi lembaga pelayanan publik yang menjunjung tinggi kejujuran dan keamanan produk. Jika benar praktik pengoplosan dilakukan dengan sengaja demi keuntungan, maka tindakan tersebut mencerminkan krisis moral dan rendahnya integritas usaha.